Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tuh harusnya modul 8, tapi ini karena aku nggak tahu terkait tugas besar ya, jadi tak lanjut aja ke modul 9 buat tugas besar. Silahkan didiskusin ke dosennya aja, karena di praktikum nggak ada tugas-tugasan sih harusnya sih. Paling ya maksud tugas di praktikum ya kayak buat bantu gitu. Nah, di modul 9 ini sekarang kita bakal belajar terkait program web server sederhana berbasis soket TCP. Oke, kalau sebelumnya kita udah belajar bikin program converter lowercase ke uppercase pakai Python ya, terus juga pakai protokol TCP. Kali ini bakal nyoba bikin web server yang bisa siap menerima paket HTTP gitu. Karena web server kan dia pakai protokol HTTP kan. Anda akan mengembangkan server web yang menangani satu permintaan HTTP pada satu waktu. Server web Anda harus menerima mengurai permintaan, mendapatkan file yang diminta dari sistem, membuat respon yang file. Wah ini nggak tahu nih maksudnya gimana nih. Jadi intinya di web server tuh ada yang namanya respon HTTP, dia itu HTTP code ya, mungkin teman-teman yang dulu RPL gitu. Terus mendapatkan file yang diminta dari sistem file server nih, mungkin mendapatkan file yang diminta sama si klien gitu. Jadi si server, karena server ini pelayan ya, jadi dia mengembalikan server yang diminta. Nah terus seandainya filenya nggak ada ya berarti HTTP code-nya itu not found gitu. Oke, jadi web servernya benar-benar sederhana ya, cuma pakai Python doang ya gitu. Ini cuma 2 lembar. Nanti jalaninnya di Python lokal ya teman-teman, yang minggu lalu udah pernah install, jalanin di situ. Nah kalau di sini tuh dia bakal pakai port 6789 ya. Kalau yang 128 ini ya dibebasin lagi sih, dibalikin ke alamat IP masing-masing. Tapi sebenarnya ini bisa diganti langsung ke localhost gitu, nggak usah dari alamat IP gitu. Terus nanti nama file HTML jadi hello world HTML gini. Jadi bukan index HTML ya, pakainya hello world HTML. Portnya ini terus jadi web servernya ini bukan pakai Apache atau Nginx, kita pakai Python custom. Jadi portnya bakal di 6789. Nah nanti kalau kita menghilangkan port 6789 dari browser kayak dari sini 6789 dihapus jadi kayak gini, nanti harusnya web servernya jadi nggak bisa dibuka, karena web server yang ada ya dia di port 6789 bukan di port 80 gitu. Nah nanti si browser bakal menampilkan isi dari file hello world.html yang hello world.html nya mana bah? Bikin sendiri. Oke biarin aja deh. Bentar. Oke, buka di tempat bebas, mau taruh di mana, terus aku tak bikin folder baru di sini. Web server, terus untuk untuk filenya, file Pythonnya kayak gini ya. Dia pakai TCP.
terus ini untuk server, jadi dia langsung buat apa ya kira-kira ya. Corresponding data. Oke, langsung tak copy aja deh biar cepet deh. Coba tak copy. Tak new notepad. WPY. Oke. Identitasnya hilang semua. Bisa nggak? Aduh, errornya nggak kelihatan, kocak. Oke lah, lanjut tak balikin ke Linux aja lah. Bingung aku kalau pakai Windows. Oke, ini scriptnya udah dirapihin sama ChatGPT. Udah dirapihin sama ChatGPT. Kalau aku coba paste di web.py, terus coba jalanin Python webpy, terus di sini dia udah ready to serve. Kalau coba cek portnya, dia ada di port 6789. Jadi ngaksesnya ya alamat IP /26789. Nah, ini not found. Kenapa not found? Karena coba tak baca, karena nggak ada file yang lain deh, nggak ada file index.html deh. Coba tak ini ya, index.html. Nah, sini kan nggak ada kan. Kalau aku coba buatin index.html sederhana. Oke, Python-nya tak stop dulu, terus aku bikin index.html, terus tak jalanin lagi Python web. Saya pulpen. Oh, mau ya, Bah? Address already in use. Dia kenapa nggak mau ya? Address already in use. Ini coba tak ke port 8080. Dia masih not found. Nama anunya Oh, 8888. Nah, jadi gini ya teman-teman. Sini aku ada dua file. Yang pertama ini yang lain coba tak hapus-hapusin dulu ya. Waduh, bingung, takut salah hapus. Tak coba gini aja, mv web ke. Nah, di dalam file atau directory web server ini itu ada dua file. Yang pertama ini index.html sama webpy. Untuk isi webpy-nya itu kayak gini ya teman-teman. Dia pakai TCP. Dia pakai TCP, portnya di 8888. Dia pakai port 888, terus nanti dia bakal ngeprint kayak gini di Linux-nya. Terus kalau berhasil running tuh bakal ready to serve kayak gini. Tuh, nih kalau filenya nggak ada ya karena HTTP code not found yang 404. Kalau oke itu di 200. Tuh, jadi kalau aku coba jalanin langsung ya Python web, sini dia running di port 888 yang ini ya.
Nah, di sini kalau aku ngakses ke slash langsung, dia itu not found ya. Karena dia Python ini nggak ngarahin ke indeks HTML, beda dengan SEM atau Apache atau Nginx kan kita nggak perlu nyeting ngotak-ngatik sesuatu, dia pasti langsung diarahin ke indeks HTML kan untuk indeksnya. Nah, sedangkan yang Python ini dia kalau langsung ke slash kayak gini tanpa masukin indeks HTML, dia nggak tahu mau dilempar kemana. Dia detect-nya itu dia malah nyari direktori yang namanya slash ini, entah direktori atau file ya. Nah, kalau aku masukin indeks HTML ini, dia bisa gitu. Jadi ini kalau dicek di respon code-nya ya harusnya 200. Oke. Gitu. Nah, kalau aku nambahin file lain yang nggak ada di server, jadi 404 not found lagi. 404 not found ini HTTP code ya buat yang apa ya, servernya itu dia hidup, dia bisa nerima request, tapi pas user ngakses ke directory sesuatu atau file sesuatu tuh di server itu nggak ada, jadi not found gini. Semua error penjelasan itu ada di dokumen sini sih, Mozilla kayak 200 oke. Terus kalau servernya error ya 504 biasanya kan, atau 5xx lah biasanya lah, 5 bla bla gitu. Dua angka di belakangnya itu tergantung error ya, tergantung errornya kayak gimana. Contoh kayak gini nih 413 nih, request bodinya terlalu besar, jadi contohnya tuh kayak ngupload file gambar, anggaplah file gambar ini terlalu besar lah, nanti si server anggaplah dia nyeting maksimal size nya kayak apa ya, PHP max size kayak gini contohnya. PHP upload max file size nya anggaplah 1 MB, sedangkan user ngupload 2 MB, terus mungkin di front end nya dia nggak ada validasi, di back end nggak ada validasi, terus dia pas upload ya jadinya errornya langsung kayak gini, kurang lebih gitu sih gambarannya terkait HTTP code ya. Udah sih, ini paling coba dikerjain aja, coba teman-teman bikin file Python ini namanya bebas. Terus untuk indeks HTML nya ada yang di sini. Itu ya. Yang aku coba copy yang file Python-nya, edit yang web di sini. Editnya gimana, Bro? Ngedit gimana ngedit? Edit apanya? Ke teks. Idle? Gini ya. Iya. Nah, ini aku coba save. Terus run. Runnya gimana? Gini. Iya, langsung. Oke, kalau ada kayak gini, ini di Windows ya, kalau ada kayak gini tinggal di allow aja, karena dia bakal make network 0000, jadi dia Windows Defender-nya ini ngeblok gitu. Oke, coba tap allow. Nah, di sini kan udah bisa kan, alias sudah ready to serve kan. Kalau kita coba cek logika programmingnya itu ready to serve ini berarti udah aman. Oke, kalau gitu aku coba langsung buka di webnya, localhost titik 2 portnya berapa tadi? 6789. Nah, nah di sini belum ada apa-apa nih. Kalau aku coba isi indeks HTML juga belum tak masukin. Pas selanjutnya aku bakal bikin file indeks HTML pakai notepad, kasih nama indeks HTML. Terus indeks HTML yang tadi aku masukin ke file indeks HTML-nya. Oke, kalau aku balik lagi ke Google Chrome-nya. Nah, dia udah berhasil. Yang awalnya not found jadi halo dunia gini kurang lebih teman-teman terkait web server. Ini untuk web server pakai Python. Kalau mau install web server pakai Nginx atau Apache ya tinggal di apt install. Kalau di Linux sih tinggal di apt install Nginx gini, atau apt install Apache 2 gini, nanti dia langsung ke install, nggak perlu install Python, nggak perlu bikin script yang ada di sini, nggak perlu, tapi tetap bisa ngubah
portnya sih, tetap bisa diubah portnya, terus indeksnya juga bisa disesuaikan lagi bebas, atau barangkali mau pakai Laravel atau PHP native tuh bisa semua. Gitu sih teman-teman, cuma 2 lembar sih ininya apanya, cuma 2 lembar modulnya. Harusnya kalau ini diakses dari laptopnya aku yang di sini itu harusnya bisa ya, kayaknya ya. 6789. Nah, dia bisa ya. Jadi si IP Windowsnya ini kan 172.16.0.101 kan. Nah, kalau aku webnya dibuka dari laptopnya aku yang mana beda mesin dengan si localhost yang ada di Windows, dia tetap bisa kebuka. Tinggal diakses alamat IP private-nya, portnya berapa, filenya apa. Harusnya kalau kamu pakai laptop terus kamu jalanin di WiFi Teleconnect, mungkin kalau dipikir secara logika webnya kamu tuh bisa dibuka sama temenmu kalau firewall yang ada di router nggak dinyalain sama Cisco gitu. Gitu. Yuk coba ngerjain yang ini teman-teman. Kalau udah kirim aja SS-nya di grup. Paling indeks HTML-nya diganti sih, disesuaikan aja. Oke, aku coba ubah indeks HTML-nya jadi namaku aja. Oke, coba indeksnya tak ganti. Ups. Wah, nih. Ups. Lah. Oh, 101 ya. Oh, 6789. Gini aja. Dibuat kayak gini aja, teman-teman. Ini untuk yang di sisi klien, dia berhasil mengakses website. Terus kalau untuk dari sisi server ya biasanya kelihatan lognya sih. Nah, ini gak ada lognya ya. Dia cuma muncul headernya aja. Ini untuk sisi servernya. Wait. Oh, enggak, ini cuy, ini lognya. Ini kan ada request pakai method get kan ke filenya tuh ke index HTML, terus hostnya host si IP servernya, terus dia user agentnya ini Macintosh gitu. Kalau aku coba cek lagi atau akses lagi tapi ke /fatur HTML, dia not found. Terus di sini pasti ke detect harusnya. Nah, ini dia. Dia ada get ke fatur HTML. Tapi di sini nggak ada responnya ya, dia cuma ngelog traffic yang masuk gitu, traffic yang dibalikin dia nggak di log sama si Python ya gitu. Yuk kerjain teman-teman, coba dikerjain. Gimana? Iya, kalau itu di SS kirim ke grup langsung kayak gini aja. 2 SS gini ya biar enak. Yang satu kan kita berhasil mengakses webnya dari klien kan, dari localhost /26789. Kalau dari sisi servernya ya maksudnya itu dari sisi Python-nya ya. Kita bisa melihat log yang request gitu. Oh, ini ada request nih. Dia pakai HTTP method get ke index HTML, pakai protokol HTTPS 1.1, terus juga ada lagi yang nge-get ke fatur HTML. Meskipun fatur HTML enggak ada, dia tetap direspon ya, meskipun responnya 404 not found enggak 200. Oke, gitu. Belanja Pak. Belanja. Oh, habis cair kemarin. Oh, habis gajian kepikiran dulu. Dari kemarin ya, dari pertengahan puasa, enggak dari sebelum lebaran lah. Tablet udah, HP udah, TWS udah, laptop udah gaming, motor udah cover racer, apalah ya, handheld
handheld belilah. Aksesnya berarti ke localhost kayak gini ya, karena kamu dari laptopnya sendiri gitu. Kalau aku kan beda mesin kan, yang servernya ada di Windows, sedangkan kliennya ada di Mac gitu. Jadi nggak bisa pakai localhost gini. Jadi tak arahin gantiin ke alamat IPC Windowsnya. Belanja lagi. Oh, cek saldo dulu. Cek saldo dulu. Masuk berapa kemarin, Bang? Masuk berapa? 700. Oh, yang di lab sana belum sih ya? Baru lab IF enggak, Nisa, SI sendiri, data science sendiri. Lab sini sendiri. Labnya Reta sendiri gitu maksudnya. Yang SI yang RPL belum lah. Coba cek saldo dulu. Keterangannya ada tahu? Lah prodinya kepotong kocak. Abis ini ada anjir prodi APSI, RPS malah kepotong. Tuh paling IF sih. Double 700. Nih PBO udah masuk. Yang PBO kedua. Oh iya. Jam berapa? Paling bikin video nanti malam gue kasih. Lama-lama mirip aneh nih dilihat-lihat. Emang Gini nih. kemarin yang EF aja aku cuma ngasih 30 menit materinya sama. Prodi bla bla bla. Lah ini malah kepotong. Oh, kalau dari BNI. Sains data 4. Iya, sains data aku 3 kelas. SI 2. IF. Nah, yang IF nih yang IF cuma 3 kelas. Oh, iya sama sih berarti sih kayak sains data sih. Tapi kok udah ini ya, yang semuanya udah kebayang. Belum semuanya. Semuanya apa maksudnya? Maksudnya semua apa? Aku sama-sama kepotong. Oke, kesimpulannya gitu ya. Kita bisa bikin web server sendiri di Python. Terus juga tadi kita ngakses dari localhost. Harusnya kalau coba kamu cek di CMD terus ketik ipconfig. Terus kan di bagian yang WLAN-nya kamu yang wireless kan muncul alamat IP yang dari Telio kan yang 10 titik bla 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 tuh bisa dibuka nggak tuh kira-kira cuy dari laptop lain? Coba dikerjain deh, bisa apa enggak? Paham enggak? Kan di Windowsnya aku nih anggaplah Windowsnya aku coba cek di terminal ipconfig. Nah di sini kan ada IP yang Ethernet kan karena ini pakai komputer. Jadi di laptopnya kamu mungkin yang wireless ya. Di sini ada IP 172 nih karena aku pakai network di rumah.
Nah, kalau yang teleconnect itu harusnya 10 titik bla bla bla. Ketemu nggak? Mana ya kalau yang di teleconnect? Mana, Mbah? Mana? Kok nggak nemu ya? Oh, ini cuy. Ini 10.190 titik X titik X. Nah, yang alamat 10.190 ini coba kamu copy, terus kamu buka di laptop sebelahmu, teman sebelahmu. Jangan lupa portnya berapa dan filenya apa gitu. Paham nggak? Apa? Nggak paham. Gini, ini kan laptopnya kamu nih. Kan Pythonnya masih bisa dibuka kan di localhost kan. Nah, selanjutnya kita bakal nyoba ngirim websitenya kita tuh ke teman kita yang di sebelahnya cuy. Nah, karena teman kita mau ngakses, ya artinya dia perlu tahu alamatnya kita kan ya. Nah, jadi kita buat ngecek alamatnya, buka cmd, terus ngetik ipconfig, terus di bagian yang wireless, kamu cari aja yang wireless, yang IP versi 4 address, harusnya itu diawali dengan 10.190. Nah, itu kamu copy, atau kamu suruh temanmu yang di sebelah tuh buka gitu. Ya, yang 190 tadi dibuka. Aku nggak tahu bisa apa enggak, mungkin kena block firewall, aku nggak tahu ya, namanya juga nyoba ya, ngenep-ngenepin lah ya sampai 11.30. Yang ini dibuka di browser laptopnya yang lain, terus kasih wait, alamatnya ini semua nggak sih? Terus dikasih portnya tadi 6789, terus slashnya index html. Harusnya kalau berhasil munculnya sama kayak gini. Woi, bisa dibuka, kirim aja nggak apa-apa. Mau mainnya ngos-ngosan. Koclok. Nah, kayak gini ya. Jadi si Hamid ini ngaksesnya ke laptop sebelahnya mungkin ya. Si yang alamat IP-nya 13.209 gitu. Jadi bukannya dari laptop sebelahmu cuy, bukan dari laptopnya kamu sendiri. Harusnya munculnya ya nama laptop sebelahmu gitu. Jangan di laptopnya sendiri.
Bisa nggak sih? Bisa nggak? Atau harus dari laptopnya sendiri? Oh, ini laptop orang. Kok dari sini nggak bisa ya? Oh iya. Sama nama proyeknya Pak. 209. Masih nggak bisa ya cuy di aku. Lah, typo kah? 10, 90, 14, 174. Apa nih? Ini kah? Nggak bisa cuy di aku cuy. Udah pakai teleconnect juga nih. Wah, full banget nih. Bisa nggak teman-teman? Kalau nggak bisa, mungkin firewallnya deh. Mungkin di bagian firewallnya. Jadi firewall router sih dia mungkin ngizinin, tapi firewall laptopnya kita mungkin dia yang nggak ngizinin. Nah, buat cara matiin firewall tuh tinggal di search aja firewall, di search kiri bawah firewall yang ini Windows Defender Firewall. Yang ini ya namanya ya, bukan yang lain. Aku enter. Oke. Nah, terus di bagian sini kan ada nih Windows Defender Firewall on off kan. Ini kan awalnya hijau semua kan. Aku bakal matiin, klik yang ini.
terus di turn off semuanya. Terus di oke. Gitu, jadi sekarang jadinya warna merah. Tombolnya yang ini. Nah, coba dimatiin dulu firewallnya. Kocak, iklannya banyak banget. Lima 50 kilo. Kurus banget. Kelewat kurus ya ini ya. Ya. Bisa nggak teman-teman? Apa masih nggak bisa? Oke lah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mungkin harus dicek lagi sih terkait firewallnya. Apakah dari router sini yang ngizinin, dari laptopnya kita ngizinin. Itu harus dicek semuanya sih. Itu teman-teman buat praktikum pada hari ini. TP jurnalnya jangan lupa dikerjain. Silahkan cek LMS secara berkala. Kalau udah dikumpulin di dua tempat ya, di LMS dan di Google Form. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.